Pernahkah kamu merasa hidupmu berubah drastis sejak bertemu seseorang? Orang yang entah kenapa begitu berpengaruh, membuat hatimu bergetar, pikiranmu berubah, bahkan jalan hidupmu terasa berbeda. Itu bukan kebetulan. Sahabat kodam sejati itu adalah getaran energi antara dua weton yang saling bertemu. Dan kali ini kita akan membahas satu pertemuan langka yang sering membawa ujian sekaligus kekuatan luar biasa, yaitu ketika weton pon bertemu dengan weton wage. Pertemuan antara tanah yang kokoh dengan angin yang berhembus lembut, antara api yang menyala dengan air yang menenangkan. Dua kekuatan yang jika bersatu bisa jadi pintu takdir besar. Tapi kalau salah arah, bisa jadi pintu ujian hidup yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam semesta penuh berkah. Selamat datang di channel Khodam Sejati, tempat kita belajar memahami rahasia weton, energi batin, dan takdir hidup berdasarkan petunjuk leluhur Jawa. Di sini kita percaya setiap tanggal lahir bukan hanya angka, tapi simbol kekuatan spiritual yang menentukan perjalanan hidup, rezeki. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari kamu adalah energi baik bagi kami agar terus bisa berbagi pengetahuan spiritual dan kebijaksanaan Jawa yang penuh makna. Tulis juga di kolom komentar weton kamu dan pasanganmu. Siapa tahu kita akan bahas pertemuan energi kalian di video berikutnya. Aku percaya setiap pertemuan bukanlah kebetulan. Semua sudah digariskan oleh semesta. Jika aku bertemu dengan seseorang, pasti ada pelajaran, ada ujian, dan ada berkah yang harus aku temukan. Aku membuka diriku pada energi baik, aku siap menerima petunjuk dari leluhur, dan aku percaya setiap weton membawa rahasianya sendiri. 1. Mengenal weton pon. Weton pon dikenal sebagai weton yang penuh wibawa. Orang yang lahir pada pon biasanya punya aura kuat, tenang, dan sulit digoyahkan. Mereka seperti bumi yang kokoh, bisa menahan banyak beban, tapi juga bisa meledak jika terus ditekan. Orang pon memiliki sifat sakti batin berupa keteguhan hati dan ketahanan spiritual tinggi. Ketika pon menghadapi masalah, mereka tidak mudah menyerah. Ada sesuatu dalam diri mereka yang selalu berkata, "Aku bisa melewati ini." Itulah energi dari unsur tanah dan api yang membentuknya. Kuat, stabil, dan panas bila tersulut amarah. Dalam dunia spiritual Jawa, pon sering disebut sebagai weton penjaga. Ia memiliki aura pelindung, bisa menjadi tameng bagi orang di sekitarnya. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan energi keras kepala yang bisa berubah jadi bumerang bila tidak dikelola dengan bijak. 2. Mengenal weton wagi berbeda dengan pon. Weton wagi membawa energi yang lembut, fleksibel, dan penuh perasaan. Mereka seperti angin dan air, mudah beradaptasi tapi juga mudah terbawa arus suasana. Orang yang lahir di weton wagi biasanya punya pikiran tajam, hati halus, dan intuisi tinggi. Mereka cepat memahami orang lain, tapi kadang terlalu banyak berpikir, hingga kehilangan arah. Kekuatan spiritual weton wagi terletak pada kemampuannya menarik energi baik dan rezeki. Mereka seperti magnet keberuntungan, asal hatinya bersih dan niatnya lurus. Namun, bila sedang emosional atau kehilangan fokus, weton wagi mudah kehilangan daya tariknya. Seperti air yang keruh tak lagi memantulkan cahaya. 3. Ketika pon bertemu dengan weton wagi. Nah, inilah pertemuan dua energi besar yang menarik untuk dibahas. Pon membawa unsur tanah dan api,
Weton Wagi membawa unsur angin dan air. Secara spiritual, ini adalah pertemuan antara kekuatan stabil dan kekuatan dinamis. Ketika keduanya saling menghargai, mereka bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi. Pon memberikan rasa aman, sedangkan Weton Wagi memberikan kesejukan dan ketenangan batin. Namun, jika salah satu merasa lebih tinggi dari yang lain, maka energi mereka akan berbenturan. Pon bisa jadi dominan, keras bahkan mengekang. Sedangkan Weton Wagi bisa menjadi pendiam, menjauh, dan kehilangan arah hidupnya. Maka dari itu, hubungan dua weton ini harus dijaga dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Keduanya tidak boleh saling menguasai, tapi saling memahami. 4. Sifat sakti weton pon yang bangkit. Ketika pon bertemu weton wagi, biasanya sifat sakti pon menjadi lebih kuat. Intuisinya semakin tajam, batinnya lebih peka terhadap niat orang lain. Ia bisa merasakan aura, bisa membaca situasi, bahkan sering mengalami tanda-tanda pertanda sebelum sesuatu terjadi. Namun di sisi lain, pon juga jadi lebih emosional. Aura weton wagi yang lembut memancing sisi sensitif dalam diri pon. Jika tidak hati-hati, pon bisa salah arah, menggunakan kekuatan batinnya untuk mengontrol, bukan melindungi. Padahal sejatinya, kesaktian pon adalah untuk menjaga, bukan menguasai. Ia ditakdirkan menjadi pelindung, bukan pengendali. 5. Bagaimana dengan weton wagi? Ketika bertemu pon, weton wagi biasanya merasa aman dan nyaman. Aura tegas dan kuat, pon membuatnya merasa dilindungi. Tapi sekaligus ada ketakutan halus di dalam dirinya. Wagi sering merasa kecil di hadapan pon, karena energi pon terlalu besar. Jika Wagi mampu mengontrol emosi dan tetap lembut tanpa kehilangan jati diri, maka hubungan ini sangat indah. Pon akan jadi pelindung dan Wegi jadi penenang. Tapi kalau Wegi terlalu lembek, ia akan mudah kehilangan arah dan menjadi bayangan dari pon. Energi sakti pon bisa membuat Wegi terhisap ke dalam auranya, seperti lilin kecil di samping obor besar. Karenanya, Wegi perlu menyeimbangkan diri dengan meditasi, doa, dan menjaga hati agar tetap jernih. 6. Dalam asmara secara batin, pon dan weton wagi punya ikatan kuat. Keduanya saling tertarik karena perbedaan mereka justru saling melengkapi. Pon tegas, wagi lembut, pon rasional, wagi emosional. Dua kutub yang kalau bertemu dengan niat baik bisa menjadi energi cinta yang luar biasa sakral. Namun bila ego pon terlalu besar, dan WAGII terlalu pasif, maka hubungan ini penuh pertengkaran batin. Pon ingin dipahami, WAGII ingin dimengerti, tapi keduanya lupa bahwa cinta sejati butuh keseimbangan, bukan penguasaan. Dalam ajaran kejawen, hubungan seperti ini disebut karma saling belajar. Pon belajar menahan ego, WAGII belajar meneguhkan hati. 7. Dalam rezeki dan kehidupan, jika pon dan weton wagi bekerja sama, mereka bisa menciptakan harmoni besar dalam urusan rezeki. Pon punya semangat kerja tinggi dan daya tahan kuat. Wagi punya strategi dan naluri yang tajam dalam mengambil peluang. Dua sifat ini, jika disatukan, akan membuka pintu rezeki besar. Namun, jika keduanya tidak sejalan, maka justru bisa menutup keberkahan. Pon yang terburu-buru akan membuat wagi bingung, sedangkan wagi yang terlalu banyak berpikir bisa membuat pon kehilangan sabar. Jadi, kuncinya satu, saling percaya. Karena ketika kepercayaan tumbuh, energi semesta pun ikut mengalir. 8. Sisi mistis dari pertemuan pon dan weton wagi. Dalam kejawen, pon memiliki aura tamang bumi, sedangkan weton wagi memiliki daya penarik rezeki. Jika keduanya bersatu dalam niat baik, maka
energi spiritualnya membentuk lingkaran penjaga. Hubungan ini sulit diganggu oleh energi jahat. Bahkan banyak yang percaya pasangan Pon WGI lebih tahan terhadap ilmu hitam dan gangguan gaib. Namun, jika hubungan mereka retak karena ego, aura pelindung itu bisa berubah jadi energi balik. Keduanya akan merasa gelisah, mimpi buruk, atau kehilangan arah hidup. Itulah sebabnya leluhur selalu berpesan, jaga hati, jaga niat. Karena dari situlah arah energi hidup kita ditentukan. 9. Pesan spiritual untuk kedua weton, untukmu yang lahir di Pon. Ingatlah, kekuatan sejati bukan pada amarah, tapi pada kemampuan menenangkan diri saat marah. Gunakan aura saktimu untuk melindungi, bukan menghakimi. Dan untukmu yang lahir di weton Wagi, jangan terlalu lembut hingga kehilangan kendali. Belajarlah dari Pon tentang ketegasan, tapi jangan lupakan kelembutanmu yang membuat hidup ini indah. Keduanya diciptakan bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling menyempurnakan. Itulah rahasia sejati pertemuan antara bumi dan angin, antara api dan air. Sahabat kodam sejati yang penuh cahaya dari semua pembahasan kita hari ini, satu hal yang harus selalu diingat adalah pertemuan antara weton Pon dan weton Wagi bukan sekadar pertemuan biasa. Ia adalah pertemuan dua kekuatan besar yang saling menguji dan saling melengkapi. Pon dengan wataknya yang tegas, kuat, dan penuh wibawa diciptakan untuk menjadi penjaga. Sedangkan weton Wagi dengan kelembutan dan kebijaksanaannya diciptakan untuk menjadi penenang. Dua jiwa yang berbeda, tapi saling mengisi seperti siang dan malam. Ketika keduanya menyatu dengan niat baik dan hati yang ikhlas, semesta pun membuka jalannya. Namun, bila ego saling bertabrakan, bila rasa saling mengerti berubah menjadi saling menguasai, maka yang lahir bukanlah keberkahan, melainkan kegelisahan batin. Pon akan merasa terbakar oleh emosinya sendiri, sementara weton Wagi akan tenggelam dalam kebimbangannya. Karena sejatinya energi tidak pernah salah. Yang sering salah adalah cara manusia menggunakannya. Jadi untukmu yang lahir di bawah weton Pon, belajarlah menundukkan api dalam dirimu. Kesaktian batin yang sejati bukan diukur dari seberapa kuat engkau menguasai orang lain, tetapi seberapa tenang engkau mampu menaklukkan dirimu sendiri. Dan untukmu yang lahir di weton Wagi, belajarlah untuk tidak selalu takut mengambil keputusan. Lembutlah, tapi jangan lemah. Rendah hatilah, tapi jangan hilang arah. Karena keteguhan hatimu adalah kunci agar hubungan ini tetap seimbang. Ingatlah sahabatku, semesta tidak pernah salah mempertemukan dua jiwa. Ada alasan mengapa kamu dipertemukan dengan seseorang. Entah untuk belajar mencintai, untuk belajar melepaskan, atau untuk belajar memahami dirimu sendiri lewat cermin orang lain. Setiap pertemuan adalah pesan, dan setiap perpisahan adalah pelajaran. Dalam laku spiritual Jawa, hubungan antara Pon dan weton Wagi sering disebut sebagai laku penyatuan bumi dan angin. Bumi memberi pijakan, angin memberi kehidupan. Keduanya tidak bisa saling meniadakan, karena dari keduanya lahirlah keseimbangan. Dan begitulah sejatinya hidup. Bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi siapa yang mampu berjalan beriringan tanpa saling menjatuhkan. Sebelum video ini berakhir, mari kita tutup dengan doa dalam hati. Semoga setiap energi yang ada dalam diri kita menjadi berkah, bukan beban. Semoga kesaktian yang kita miliki tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tapi justru membawa kita semakin dekat pada kasih dan cahayanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membuka hati dan pikiran kita semua.
Jika kamu merasa video ini memberi pencerahan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi agar mereka juga mengenal jati dirinya melalui petunjuk weton dan kebijaksanaan leluhur. Dan untuk kamu yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe. Karena di sini, di channel Kodam Sejati, kita akan terus belajar memahami rahasia kehidupan, mengenali takdir, dan menelusuri jejak energi leluhur yang membentuk siapa kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjaga hatimu, bersihkan niatmu, dan tenangkan jiwamu. Karena dari ketenangan itulah datangnya petunjuk, dan dari keikhlasan itulah datangnya kekuatan. Rahayu, sahabat semesta, semoga cahaya leluhur selalu menerangi langkahmu, melindungi dari gelapnya niat buruk manusia, dan menuntunmu menuju hidup yang penuh makna dan keberkahan. Rahayu, 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 salam damai, salam semesta, dan sampai bertemu kembali di Kodam Sejati.